Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Pak Jokowi itu kan ke Cina untuk menggait investasi untuk ditarik ke Indonesia ya. Dan salah satunya berhasil, yaitu perusahaan kaca terbesar dunia itu mau bangun pabrik di Batam dengan nilai investasi sebesar 172 triliun. Bukan untuk memikirkan Pak Jokowi saja, Pak Jokowi juga memikirkan rakyatnya. Bahwa Bapak Presiden telah melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dengan pengusaha-pengusaha ternama di Tiongkok, khususnya di Cendung, di mana menghasilkan beberapa kesepakatan. Sehingga ini perusahaan terbesar di dunia, pemain kaca. Market share-nya 20% lebih, kurang lebih sekitar 26% market share dari perusahaan ini. Dan ke depan perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam Rempang. Ini adalah pabrik terbesar nomor 2 di dunia setelah China dan pabrik terbesar nomor 1 di luar China. Total investasinya 11,5 billion US dollar dan menciptakan lapangan kerjaan kurang lebih sekitar 35.000. Dan ini akan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Grup bukan Gokil semuanya, sehat ya? Miris ya mendengar perkataan Rocky Gerung ya. Ini kan viral di media sosial video Rocky Gerung yang dinilai telah menghina Pak Presiden Jokowi ya, dengan kalimat bajingan tolol, dengan kalimat bajingan yang tolol. Ini sangat luar biasa nih, keterlaluan lah untuk kali ini Rocky Gerung ya. Kalimat hinaan itu keluar saat Rocky Gerung berpidato di hadapan para aktivis Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Video yang diunggah di akun sosial media Twitter tersebut mendadak menjadi viral. Tak hanya menghina Pak Jokowi ya, dalam acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh itu, Rocky Gerung juga mengajak buruh untuk rusuh atau demo pada 10 Agustus mendatang. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga mengancam bahwa tanggal 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Dia menginginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Ya, itu ya. Itu sangat keterlaluan sekali ya. Perkataan Rocky Gerung kali ini sudah offset kebangetan. Bagaimana tidak, Pak Jokowi yang diakui 80% rakyatnya bekerja dengan baik, puas dengan kinerja Pak Jokowi, dikata-katain seperti itu ya. Ini kalau nggak diprosesi kebangetan ini ya. Sudah berkali-kali dungu lazim kita dengar dari Rocky Gerung ya. Dan untuk kali ini sudah sangat keterlaluan ya. Apa sih salah Pak Jokowi? Kok kamu sampai bilang seperti itu? Pak Jokowi itu kan ke Cina untuk menggait investasi untuk ditarik ke Indonesia ya. Dan salah satunya berhasil, yaitu perusahaan kaca terbesar dunia itu mau bangun pabrik di Batam dengan nilai investasi sebesar 172 triliun gitu loh.
dengan menggait investasi kakap di Cina untuk membangun investasi di Indonesia. Salah satunya adalah pabrik kaca terbesar tersebut. Dan menurut Pak Bahlil ya, investasi dari Xinyi Group ini diperkirakan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai 35.000 orang. Apakah itu tidak memikirkan rakyat Indonesia? Kok memikirkan diri sendiri? Mikir dong harusnya gitu. Presiden yang sudah bekerja untuk rakyatnya, kesana kemari mondar-mandir, menjumpai rakyatnya, memikirkan nasib rakyatnya, kok masih dibilang memikirkan dirinya sendiri? Pikiran Anda ini gimana, Gerung? %80 lebih loh kepercayaan kinerja Pak Jokowi kepada rakyat Indonesia itu 80% lebih menyukai Pak Jokowi. Kok Anda dengan entengnya mengatakan Pak Jokowi seperti itu? Kami rakyat nggak terima. Kalau kamu menurunkan Pak Jokowi, saya akan lawan, kami akan lawan, juga turun ke jalan. Pak Jokowi masanya juga banyak, pendukungnya juga banyak. Kalau nggak percaya, ini investasi dari Pak Jokowi yang dibawa ke Indonesia waktu berkunjung ke China. Kegiatan Bapak Presiden di hari kedua ini adalah menghadiri rangkaian pertemuan bisnis, kemudian menghadiri jamuan makan siang dengan Presiden Xi Jinping dan beberapa kepala negara dari negara lainnya. Kemudian pertemuan dengan kontingen Indonesia yang akan ikut berpartisipasi dalam FISU World University Games, dan Presiden akan menghadiri juga pembukaan FISU World University Games. Untuk rangkaian pertemuan bisnis terdapat 3 pertemuan, yaitu Roundtable Business dengan para pebisnis RRT dan INACAM yang bergerak di sektor energi hijau, hilirisasi nikel, otomotif, kesehatan, dan impor sawit. Kemudian pertemuan yang kedua adalah Joint Call, perusahaan di bidang petrokimia dan PLTA di Kaltara. Dan yang ketiga adalah pertemuan one-on-one dengan salah satu perusahaan RRT yang bergerak di bidang kaca fluid. Dari semua pertemuan bisnis tampak komitmen baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta RRT untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia. Prioritas investasi ke depan antara lain adalah di industri hilirisasi, energi baru terbarukan, kesehatan, riset untuk ketahanan pangan, dan juga pembangunan IKN. Dan di semua pertemuan Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya penggunaan tenaga kerja lokal, ramah lingkungan, dan membawa nilai tambah bagi Indonesia. Dari 3 pertemuan bisnis tersebut tampak komitmen untuk perluasan investasi maupun rencana investasi yang baru yang sangat besar. Nilainya puluhan billion US dollar, dan salah satunya nilainya cukup besar yaitu sekitar 11,5 miliar US dollar.